Shalom saudara dikasih Tuhan. Nah, apa kabar saudara? Haleluya. Kita bersyukur bahwa Allah kita baik. Amin. Amin. Allah kita luar biasa. Hingga kita ada sampai saat ini, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan bersama-sama. Hati kami sangat limpah dengan syukur Bapa, karena Engkau hadir di dalam setiap langkah hidup kami, menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami, dan memberi segala yang terbaik. Terima kasih Tuhan, saatnya kami bersama-sama datang di hadapan-Mu. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu dengan segenap hidup dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu. Kami sungguh sangat merindukanmu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu dengan lebih sungguh lagi. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dekat, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan.
saudara kita rasakan keindahan hadirat Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Betapa indahnya bersama-Mu Tuhan. Saat ini terima kasih ku berhadapan, kami berhadapan muka dengan Allah yang mulia. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawanya erat dalam pelukan-Mu, nikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu, oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Menikmati kasih anugerah. Menikmati
hadirat-Mu. Kami rindu padamu. Kami mau tinggal dekat-Mu Tuhan. Kami rindu. Kami rindu padamu selalu. Kau Yesus, kekasih jiwa kami. Kami mengasihi-Mu. Kaulah segalanya. Oh, terpujilah, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Yesus. Sungguh Kau ajaib, sungguh Kau besar. Sungguh Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak disembah dan diagungkan. Haleluya Yesus. Biarlah hati kami, jiwa kami, hidup kami lebih dan lebih lagi Tuhan mau meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menikmati pribadi-Mu Tuhan, menikmati keagungan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Kau maha mulia, Kau luar biasa. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Beralaba-alaba sikin apa ya ralaba ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
Terima kasih Tuhan, betapa besarnya kuasa-Mu, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan dalam segala keberadaan-Mu. Saat ini kami mau bebaskan diri kami dimanapun kami berada. Kami mau memuji Engkau lebih dan lebih lagi meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Allah kita baik. Allah kita luar biasa. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh. Mari katakan bersama, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamat. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Wow. 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 Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamat. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Allah kita dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Tidak ada satupun Allah di dunia ini yang sanggup menandingi Allah kita dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Kami datang membawa rasa syukur dan kebanggaan kami kepada Yesus. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan.
Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh kerajaanmu kekal, dan itu ada di dalam kami Tuhan. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Dengan iman katakan, tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Yes. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Terima kasih Tuhan, jika Engkau telah memilih kami masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal, tak tergoncangkan oleh apapun. Sebab itu kemenangan adalah milik kami, karena Allah kami tak tertandingi oleh apapun. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorakan haleluya. Betapa dahsyatnya Allah kita, Allah yang kita sembah. Kita mau lebih lagi, lebih lagi. Kita teduhkan hati kita. Kita naikkan pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Keselamatanku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biar
biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami, Tuhan. Sepanjang hidupku, Dekat padamu ada kekuatan yang baru. ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupmu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersama. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini, malam tahun baru 31 Desember 2023, akan memasuki tahun 2024. Tentunya kita semua bersuka cita, tapi di sisi lain kita juga mendengar begitu banyak ya ramalan-ramalan, dugaan-dugaan untuk tahun ke depan yang mungkin menurut banyak orang, para ahli, situasi ke depan akan terjadi berat ya, cukup gelap dan sebagainya. Dan biarlah firman Tuhan hari ini bisa mempersiapkan kita untuk memasuki masa-masa yang sulit. Dan hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang cukup berat buat kita semua, karena mengambil dari kitab Wahyu ya, kitab yang cukup sulit untuk dibahas dan ditafsirkan. Saya memberi judul
firman Tuhan hari ini evaluasi dan koreksi, yaitu 7 surat kepada 7 gereja di kitab Wahyu. Ya, semoga kita bisa mendapat sesuatu yang bermanfaat. Bapak Ibu Saudara, kitab Wahyu dibuka dengan satu peringatan dari Tuhan Yesus dan juga perintah kepada Rasul Yohanes untuk menuliskan surat kepada 7 gereja. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberikan sebuah evaluasi dan koreksi bagi gereja Tuhan. Dan saya melihat ini bukan gereja yang ada pada saat itu saja, tetapi ini adalah sebuah evaluasi dan koreksi bagi gereja Tuhan sepanjang zaman. Terutama gereja di akhir zaman atau gereja di zaman kita yang kita jalani saat ini. Yesus sebagai sang pemilik dan pemimpin tertinggi serta kepala dari tubuh Kristus atau gereja Tuhan, tentu dialah satu-satunya yang paling berhak mengevaluasi dan mengkoreksi gereja. Sekali lagi kita harus paham bahwa gereja itu milik Tuhan, bukan milik gembala atau milik jemaat. Jadi tidak boleh berjalan sesuai apa maunya manusia, tapi apa maunya Tuhan. Dan hari-hari ini banyak orang begitu mudah membangun atau mendirikan sebuah gereja. Saya sendiri kadang bingung apa yang menjadi legitimasi yang membuat orang itu merasa dirinya dituntun Tuhan untuk mendirikan gereja atau membangun gereja. Karena begitu mudahnya orang-orang hari ini mendirikan gereja. Entah dengan motivasi yang benar atau yang salah. Sudah begitu banyak gereja dibangun. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sebagai gereja Tuhan dan sebagai pribadi-pribadi, yaitu anak-anak Tuhan, kita mau melihat seperti apa kehendak Tuhan sang pemilik, sang pemimpin dan kepala dari gereja. Tentu dia yang memiliki takaran, nilai, ya dia memiliki cara atau perspektif yang pasti berbeda dengan pemahaman kita. Nah, kita akan melihat satu demi satu. Saya pikir waktunya tidak akan cukup untuk membahas 7 surat ini. Jadi untuk pertemuan kali ini hanya 3 surat saja yang akan kita bahas, yaitu gereja Efesus, Smyrna, dan Pergamus. Ya, nanti sisanya akan dibagikan atau disampaikan pada saat ibadah onsite. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali kita kepada surat ya, kepada gereja yang pertama, yaitu gereja Efesus. Ya, menarik sekali gereja Efesus. Surat kepada gereja Efesus ada dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Bapak Ibu Saudara sekalian harus memahami gereja Efesus itu ada di kota Efesus. Jadi zaman Rasul, zaman Kisah Para Rasul, gereja itu dinamai sesuai dengan kotanya. Karena mereka tidak mengenal denominasi. Mereka percaya bahwa gereja itu ada di sebuah kota untuk mewarnai kota itu. Jadi mereka nggak peduli dengan denominasi seperti kita sekarang ini. Yang penting berapapun jumlah gereja di sana, atau berapapun jumlah jemaat di sana, berapapun jumlah persekutuan atau komsel yang ada di kota itu, dinamai sesuai nama kotanya. Jadi namanya gereja Efesus. Nah, Efesus sendiri adalah kota pelabuhan yang sangat maju, sangat luar biasa, sangat strategis, sangat menguntungkan, ya. Sangat menjadi jembatan yang sangat luar biasa untuk perdagangan di masa itu, karena dia menjadi pintu gerbang antara Asia, Eropa, ya, Timur Tengah, bahkan juga Afrika, sehingga di tempat itu terjadi perdagangan dengan segala bangsa. Kalau sekarang boleh dibilang Singapurnya Asia, ya. Jadi Singapura itu kan kota di mana pelabuhan, semua perdagangan di Asia akan berlabuh dan bertransaksi di sana. Demikianlah kota Efesus, kota yang sangat maju, sangat kaya, sangat beragam orang-orangnya, dan tentu saja ada banyak sekali interaksi antar bangsa, antar kepercayaan, antar bahasa, antar budaya.
Nah, ini akan menarik sekali. Di sana juga ada pusat penyembahan Dewi Artemis, ya, Dewi Yunani atau Dewi Diana, ya saudara. Di sana itu ada kuil yang sangat besar untuk pemujaan Dewi Artemis. Sampai saat ini masih ada puing-puingnya. Jadi di gereja inilah Tuhan Yesus memberikan sebuah surat lewat Rasul Yohanes. Nah, gereja ini sangat menarik. Kenapa? Karena dulu didirikan oleh Paulus. Tentunya kualitas gereja ini sangat hebat. Ya, kemudian para pengajarnya pun bukan orang main-main, saudara. Di sana ada Priscilla, Aquila, ya, pernah mengembalakan. Juga ada penginjil yang pernah datang, Apolos. Lalu pernah juga Timotius ada di sana. Dan terakhir digembalakan oleh Rasul Yohanes sendiri. Bisa bayangkan jemaat yang digembalakan atau diajar oleh orang-orang hebat, murid-murid Tuhan Yesus yang luar biasa ini. Ya, jadi sangat berkualitas. Nah, di sini ada pujian yang diberikan kepada gereja Efesus. Yang pertama, Tuhan bilang bahwa jemaat ini adalah jemaat yang tidak kenal lelah dalam bekerja keras untuk Tuhan. Jadi gereja ini bukan gereja yang asal-asal atau abal-abal, tapi mereka adalah jemaat yang tidak kenal lelah bekerja keras untuk Tuhan. Kebanyakan orang, kebanyakan jemaat kalau bekerja untuk Tuhan, untuk pelayanan atau sesuatu bagi Yesus, kebanyakan kita hanya memberikan sisa-sisa. Sisa waktu, sisa uang, sisa tenaga, sisa pikiran. Tetapi jemaat Efesus bukan yang seperti itu. Mereka dikatakan berjerih lelah, artinya bekerja sampai lelah untuk Tuhan. Tidak hitung-hitungan. Ya mungkin di situ karena begitu sibuknya kota itu, mereka sehingga punya banyak sekali kesempatan atau waktu untuk terus menginjil, untuk membawa jiwa kepada Tuhan, untuk memuridkan dan sebagainya. Sehingga mereka tak kenal lelah, saudara, untuk melayani Tuhan. Yang kedua, mereka tekun tabah dalam penderitaan. Kenapa? Karena kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul, gereja Efesus beberapa kali terjadi kerusuhan karena kedatangan Paulus dan orang-orang Kristen yang mulai membangun kerajaan Allah di sana. Ada penolakan-penolakan yang luar biasa karena mereka tinggal di tempat pemujaan atau berhala-berhala orang Yunani dan orang Romawi. Nah, ini yang menjadi juga pujian dari Tuhan Yesus bahwa mereka adalah orang-orang yang tekun dan tabah dalam menghadapi penderitaan. Mereka juga orang yang membenci kejahatan. Ya, tidak kompromi dengan kejahatan, dengan dosa. Ini jemaat hebat sekali, saudara. Kemudian kualitas yang berikutnya adalah jemaat ini tekun dalam mempelajari firman. Sehingga dipuji oleh Tuhan Yesus. Mereka begitu mendalami teologi, ajaran-ajaran para rasul, ya, dan juga ajaran-ajaran dari kitab suci. Sehingga mereka pandai sekali berapologet menentang ajaran-ajaran para rasul palsu atau ajaran sesat. Sangat hebat, tidak seperti jemaat kebanyakan yang malas, yang hanya berpangku tangan, yang hanya mendengar firman dari hamba Tuhan dan tidak pernah menggali. Tapi jemaat Efesus adalah jemaat yang bertanggung jawab dengan imannya. Mereka mempelajari, mereka berusaha mengerti, mereka berusaha menelaah, menganalisa dan sebagainya. Sehingga mereka mengenal ajaran yang benar. Dengan demikian mereka bisa menolak atau menentang ajaran-ajaran palsu. Ini harusnya menjadi juga bagian dari kehidupan jemaat hari-hari ini. Kenapa? Karena sekarang ajaran sesat begitu mudah didengar lewat YouTube dan media sosial. Tanpa saudara punya pemahaman yang benar akan firman Tuhan dan ajaran yang sesat, saudara pasti akan goyah. Ya, jemaat Efesus kuat sekali. Mereka bisa menentang, berdebat dengan para nabi palsu dan rasul-rasul palsu. Yang kemudian mereka membenci ajaran Nikolas yang Tuhan juga benci. Wah, luar biasanya mereka ini, mereka bisa mengenali bahwa Nikolaus ajarannya itu sesat. Dan Tuhan juga benci dengan ajaran Nikolas. Nikolas adalah orang yang mengajarkan tentang kekristenan tetapi
berkompromi dengan dosa percabulan dan perzinahan. Jadi menganggap bahwa dosa perzinahan dan percabulan is oke, nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Itu bisa diterima oleh Tuhan. Dan mereka mengajarkan seperti itu. Banyak anak Tuhan yang terjebak. Kenapa terjebak? Karena kehidupan beragama masa itu adalah agama-agama yang amoral, saudara. Kalau kita mempelajari agama-agama Yunani dan juga Romawi, saudara bisa lihat, bahkan juga agama-agama pagan waktu itu, mereka ada yang namanya pelacur bakti. Jadi mereka untuk berdoa meminta kesuburan, mereka bisa berhubungan seks di dalam kuil-kuil penyembahan mereka. Bebas siapa saja yang mau, supaya bisa mendatangkan kesuburan. Nah, jadi hal itu sudah biasa di lingkup agama lain, dan ini dibawa oleh Nikolas ke dalam gereja. Tetapi karena orang Efesus adalah orang yang mengerti firman, mereka bisa menentang, mereka bisa menyampaikan dalil-dalil bahwa hal itu sesat. Ini gereja yang hebat, nggak sembarangan. Sudah benar-benar berjerih lelah, mereka kerja keras untuk melayani Tuhan, mereka tekun, tabah dalam penderitaan, dalam aniaya, mereka benci kejahatan, mereka nggak kompromi sama dosa, mereka tekun dalam pengajaran firman, sehingga mereka punya dasar teologi yang kuat, dan mereka membenci ajaran Nikolas yang Tuhan benci. Luar biasa. Ini kalau ada jemaat model begini akhir zaman, pasti jemaat ini jadi mega church karena hebat sekali, kuat sekali. Tetapi di situ ada teguran Tuhan. Menarik sekali, saudara, bahwa pandangan manusia dengan Tuhan berbeda tentang gereja. Karena manusia memandang hal-hal yang di luar, bukan yang esensi. Ketika mereka melihat gereja itu begitu kuat, powerful, ya, dalam penglihatan manusia begitu tangguh, begitu berjeri lelah, begitu tahan menderita, ya, begitu hebat berteologi, pasti orang akan puji. Ya, seperti Tuhan Yesus juga memuji hal itu. Tetapi manusia tidak bisa memandang kedalaman hati. Nah, disinilah Tuhan Yesus memberi teguran. Tuhan berkata bahwa sekalipun demikian, gereja Efesus, engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Ternyata segala hal yang dahsyat tadi bisa menjadi tidak berarti ketika hal yang paling esensi dalam mengasihi dan melayani Tuhan, yang esensi adalah kasih. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh banyak gereja, ya, oleh kita semua. Jadi saudara, di sini Tuhan Yesus berkata bahwa perhatikan betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Secara manusia, kalau saya meneliti gereja Efesus, rasanya dia tidak ada dosa. Beda dengan gereja-gereja lain yang nanti akan kita bahas. Gereja ini boleh dibilang steril. Kenapa? Karena kuat di dalam kekudusan, kuat di dalam pengajaran, sehingga tidak ada celah untuk kuasa iblis lewat dosa dan ajaran palsu bisa masuk. Harusnya Tuhan Yesus bilang bahwa gereja ini tidak sedang jatuh. Karena kalau konotasi manusia, kejatuhan tuh selalu bicaranya dosa. Dosa, amoralitas, ajaran sesat, dan sebagainya. Tetapi ternyata di mata Tuhan, kejatuhan bukan bicara dosa saja. Tetapi ketika kita meninggalkan kasih yang semula, itu udah disebut sebagai kejatuhan yang dalam dan dahsyat. Nah, ini mungkin menjadi perhatian buat kita semua gereja Tuhan, bahwa apa yang kita bangun dengan luar biasa, di mata orang begitu berkilau, begitu dahsyat, begitu cemerlang, begitu luar biasa, hati-hati, mungkin di bagian dalam keropos. Karena buat Tuhan, yang terpenting, memang yang lain penting, tetapi yang paling utama, paling esensi adalah kasih.
Tanpa itu maka semua sia-sia seperti kata Rasul Paulus dalam kitab Korintus. Dikatakan bahwa semua pelayanan itu, bahwa semua kehebatan itu, semua jerilelah itu memang sangat baik, saudara. Tetapi itu adalah pelayanan kepada pekerjaan Tuhan. Bedakan, ada dua jenis pelayanan. Yang pertama, pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, tugas-tugas, pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk melayani Tuhan. Ya, kalau gereja sekarang mungkin ibadah-ibadah gerejawi, pujian penyembahan, asyir, khotbah kalau gereja sekarang. Ya, mungkin juga penginjilan, pemuridan. Itu bagus sekali, itu harus dilakukan. Tetapi yang paling esensi adalah melayani pribadi Tuhan. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Bahwa melayani pribadi Tuhan bukan cuma melayani pelayanannya, bukan melayani pekerjaan, tetapi melayani pribadinya sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Bapa, sebagai kekasih kita. Adakah hubungan yang manis, interaksi antara hati, heart to heart, kedalaman batin dengan pribadi Yesus, bukan dengan pekerjaannya, ya, tetapi dengan pribadinya. Nah, ini yang menjadi kunci. Nah, hari ini mari kita teliti apakah kita masih melayani Yesus secara pribadi, bukan dalam bentuk pekerjaan pelayanan, tapi apakah engkau masih cinta Dia, masih berkobar-kobar untuk Dia. Ketika hati kita sudah mulai redup dari kasih akan Tuhan, maka pelayanan kita motivasinya pasti bukan kasih, bukan kepada Tuhan, lebih kepada pribadi kita. Dan kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula, maka kita akan juga tidak mengasihi sesama. Itu dampak yang pasti terjadi. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya juga mengalami. Ya, ketika saya mengasihi Allah pertama kali, begitu berkobar cinta saya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Itu begitu membaranya hati. Tiap hari tidak ada kata lain selain Yesus. Cari Tuhan dalam segala hal. Apa saja yang kita lihat sepertinya ingat Tuhan terus. Dan luar biasanya ketika hati berkobar akan cinta kepada Tuhan, setiap melihat banyak orang berkerumun, saya menangis. Karena ada rasa hati yang sangat sedih dan berdoa buat mereka supaya mereka diselamatkan. Tetapi ketika saya mulai kehilangan dan redup kasih saya kepada Yesus, justru berubah. Melihat kumpulan orang malah saya menghakimi mereka. Merasa saya lebih benar dari mereka dan mulai menilai-nilai dosa apa yang mereka lakukan. Dan saya seolah-olah lebih suci dari mereka. Itu tanda-tanda kejatuhan bahwa saya sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan itu berbahaya. Makanya banyak gereja isinya adalah penghakiman. Karena sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, saudara, perhatikan di sini ada nasihat Tuhan Yesus kepada gereja ini, dikatakan, ingatlah dari mana kamu jatuh. Saya ambil dari terjemahan bahasa Inggris, saudara. Supaya lebih jelas, lebih dekat ke terjemahan asli dari bahasa aslinya. Dikatakan ingat dari mana kamu jatuh. Artinya kamu jatuh di area mana. Ingat dari situ loh titik awal kamu jatuh. Tinggalkan itu. Dan kemudian dikatakan bertobatlah dan lakukan lagi perbuatan-perbuatan yang dahulu kamu lakukan. Artinya saudara, tinggalkan, bertobat dan lakukan lagi perbuatan-perbuatan atau sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan di masa-masa awal kita mengasihi Dia. Tidak sama, banyak orang akan menjawab, ya beda-beda. Saya dulu tidak mengerti tentang ibadah-ibadah atau cara-cara ibadah, karena saya ketemu Yesus secara pribadi di kamar saya. Jadi saya hanya baca Alkitab saja dulu. Saya dari gereja yang bukan karismatik malah. Tapi ketika saya lahir baru baca Alkitab, satu ayat saja bisa membuat menangis, membuat saya sangat bergetar, bersujud, ya, sampai merasakan kasih Allah begitu dahsyat.
Tetapi semakin hari, ketika semakin pudar kasih, baca Alkitab jadi nggak ada rasa lagi. Nah, Tuhan ingin kita kembali ke kondisi awal lagi. Ketika kita pertama ketemu Yesus, seperti apa yang kita lakukan pada masa mengasihi Tuhan pada saat mula-mula. Wah, luar biasa. Jadi ingat dari mana kamu jatuh. Ada orang jatuh lewat keuangan, ada lewat percabulan, ada lewat pornografi, ada lewat sakit hati, banyaklah yang saya nggak bisa sebut satu-satu. Dari mana kita jatuh? Dari situ biasanya celah itu mulai. Kembali kepada perbuatan yang kita lakukan pertama kali bersama Tuhan dan tinggalkan yang celah tadi, saudara. Supaya kita kembali bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan. Nah, ada ancaman Tuhan, jika tidak aku akan datang kepadamu dengan segera dan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, kecuali jika kamu bertobat. Mengerikan sekali, ada ancaman Tuhan bahwa dia akan mengambil kaki dian dari gereja Efesus. Kaki dian banyak orang menafsirkan sebagai Roh Kudus. Bayangkan gereja kalau tidak ada Roh Kudus. Kaki dian juga ada yang berkata bahwa itu adalah lambang dari gereja sebagai pembawa terang. Ya, yang jelas dua hal itu sangat penting. Kalau gereja sudah kehilangan dua hal itu, bukan gereja lagi namanya. Cuma perkumpulan saja, cuma organisasi saja. Dan upahnya adalah barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya, luar biasa, ada satu janji Tuhan dalam kerajaan surga, dia akan memberikan buah pohon kehidupan, saudara. Nah, saya nggak bisa berpanjang lagi karena waktu sangat singkat. Yang kedua, saudara, ada pesan Tuhan untuk gereja Smyrna, Wahyu 2 ayat 8-11. Nah, Smyrna adalah kota pelabuhan kedua, yang terbesar. Yang pertama Efesus, ini yang kedua. Ya, boleh dibilang saingannya nih. Tapi selalu Smyrna menjadi yang nomor 2 karena mungkin dia lebih kecil, tidak terlalu hebat seperti seperti kota Efesus. Tetapi Smyrna itu punya kekhasan sendiri, dia punya kelebihan sendiri dibandingkan kota Efesus. Nah, lihat saudara, di situ kita melihat ada pujian diberikan Tuhan. Nah, menariknya gereja Smyrna ini saya melihat tidak ada teguran Tuhan. Ya, nanti kita coba pelajari. Yang pertama, Tuhan berkata begini, aku tahu pekerjaanmu, kesusahanmu, dan kemiskinanmu. Perhatikan, saudara. Aku tahu pekerjaanmu, perbuatanmu, ya, kesusahanmu, dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, yang sebenarnya adalah jemaah iblis, kata Tuhan. Perhatikan di sini bahwa di kota ini adalah kota yang kaya, tetapi kok jemaat Smyrna disebut miskin dan susah. Ya, saya akan jelaskan. Saudara, ternyata Smyrna itu, di kota itu, ya, cukup banyak memberikan tekanan yang keras kepada umat Kristen. Mereka sering menganiaya. Bahkan di beberapa informasi yang saya dapatkan dari beberapa tulisan, dikatakan bahwa mereka bahkan dijarah, dirampok. Ya, kalau ada kerusuhan, ya, yang sering kita dengar kerusuhan antar suku atau agama, biasanya juga ada perampokan dan sebagainya, saudara. Ya. Nah, di situ umat Smyrna adalah umat yang sangat marginal, terpinggirkan karena tekanan yang luar biasa. Mereka susah, mereka miskin, tetapi hebatnya di mata Tuhan, sekalipun mereka miskin dalam harta, ya, mereka susah dalam tekanan dan juga aniaya, dan bekerja berat di sana, tapi ditolak terus-menerus. Tuhan bilang, engkau kaya di mataku, luar biasa. Ya. Mereka sering difitnah juga oleh orang-orang Yahudi, yang sebenarnya adalah jemaah iblis, kata Tuhan Yesus. Jadi intinya jemaat Smyrna adalah sering dianiaya, sering merasakan tekanan dan kesulitan. Bahkan mereka juga, sebagian dari mereka dipenjara. Ya.
Dan nasihat Tuhan untuk mereka adalah janganlah takut akan apa yang kamu derita. Tuhan malah berkata, hendaklah kamu setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Saya mau sedikit menekankan hal ini, Bapak, Ibu sekalian, bahwa sebenarnya buat Tuhan sangat mudah mengganti atau mengangkat aniaya itu mengganti dengan kenyamanan. Buat Tuhan mudah sekali dia mengubah orang di masyarakat di Smyrna supaya berbaik hati kepada jemaat gereja Smyrna. Tetapi Yesus malah bilang, jangan takut dan setialah sampai mati. Artinya Tuhan tidak berupaya untuk menghapus aniaya. Dia tidak tidak ada niatan Tuhan untuk mengangkat penderitaan ini. Ini menarik, saudara. Karena banyak gereja sangat takut dianiaya. Banyak orang Kristen sangat takut menderita. Tetapi di gereja Smyrna Tuhan bilang, jangan takut apa yang kamu derita. Tuhan punya kuasa loh untuk menggagalkan atau menghapus penganiayaan. Tetapi kenapa diizinkan? Nah ini. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa saudaraku yang terkasih dalam Kristus, gereja Tuhan harus mulai merangkul penderitaan dan aniaya sebagai bagian dari proses kehidupan untuk pemurnian menjadi seperti Kristus. Karena kalau Tuhan izinkan berarti ada tujuan. Gereja sekarang banyak, nanti ada saya akan bagikan juga tentang gereja yang justru sebaliknya dari gereja Smyrna. Yang begitu limpah, kaya, nyaman. Tapi justru Tuhan celah habis-habisan. Artinya saudaraku, kalau kita menderita sebagai gereja, sebagai anak Tuhan, itu memang Tuhan izinkan. Dan kita harus rangkul itu sebagai bagian dari proses kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sedang disempurnakan. Gereja yang tidak dianiaya akan jadi gereja yang kanak-kanak, manja, dan tidak akan berkembang secara roh. Mungkin berkembang secara jumlah, secara kekayaan, secara hebat lah, ya kelihatan begitu megah dan sebagainya. Tetapi belum tentu dia memiliki karakter Kristus. Karena karakter biasanya dibentuk lewat penderitaan. Jadi gereja Smyrna ini dipuji Tuhan. Walaupun mereka menderita, mereka susah dan miskin. Tapi mereka kuat untuk menahan itu. Dan Tuhan bahkan berkata, setialah sampai mati. Artinya bahkan saya tidak tahu berapa banyak yang sampai dibunuh. Tapi mereka setia. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Dan bagi mereka yang menang, kata Tuhan, tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kematian yang pertama, kematian fisik, ketika kita meninggal. Tapi kematian yang kedua adalah dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang-orang yang menang tidak akan mengalami itu. Jadilah gereja yang kuat, sekalipun menahan penderitaan. Jangan jadi gereja yang manja, ya, yang cengeng, yang selalu menuntut, selalu ingin nyaman. Yang ketiga gereja Pergamus, ya saya coba dengan cepat. Wahyu 2 ayat 12-17. Pergamus adalah kota industri yang cukup maju, saudara. Dan di sana menarik sekali, di bagian pujian dikatakan begini, Tuhan memuji mereka. Karena mereka tinggal di tempat tahta iblis. Saya pelajari ternyata di Pergamus, di kota besar ini, itu ada 3 kuil yang sangat hebat. Yang pertama adalah kuil untuk penyembahan kepada kaisar. Jadi ada patung kaisar didirikan di situ, disembah ya sebagai Tuhan, sebagai pusat penyembahan berhala. Yang kedua, di situ ada kuil dewa Zeus, dewa utama ya dari kepercayaan agama Yunani. Bayangkan saudara, itu pusatnya ada di situ. Yang ketiga adalah kuil untuk dewa kesembuhan dengan lambang tongkat dan ular ya. Jadi disitulah kalau boleh dibilang kota ini syarat dengan agama-agama berhala, penyembahan-penyembahan yang mengerikan. Dan orang Pergamus, anak-anak Tuhan Pergamus harus tinggal di pusat penyembahan itu. Bayangkan saudara. Dan mereka di situ sering mengadakan acara-acara
keagamaan yang secara masif ya, besar-besaran. Pesta pora, penyembahan, dan pelacuran bakti, dan makan persembahan-persembahan berhala. Jadi, waduh, kontaminasinya, tekanannya, infiltrasinya begitu kuat untuk jemaat Pergamus. Dan Tuhan katakan Tuhan tahu perbuatan mereka. Mereka tetap memegang nama Tuhan dan tidak menyangkali iman. Wow, sekalipun dalam aniaya, ya, sekalipun mereka tinggal di pusat penyembahan iblis. Wow, luar biasa. Saudara, nggak mudah ini. Kalau semua lingkungan, tetangga kiri kanan, mungkin saudara-saudara kita, ya mungkin adik kakak kita hidup dalam penyembahan-penyembahan seperti itu dengan amoralitasnya. Sementara kita terus berpegang dalam firman Tuhan dan tetap percaya Yesus, itu nggak mudah sama sekali, saudara. Luar biasa. Nah, tetapi ada teguran dari Tuhan, katakan begini, ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang mengajarkan mereka untuk makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi mereka itu udah terbiasa habis pesta, merayakan mungkin satu hari agama di sana, entah menyembah kaisar atau menyembah Zeus atau menyembah dewa kesembuhan. Mereka mengadakan pesta pora, itu daging yang dimakan, roti yang dimakan, anggur yang diminum adalah persembahan kepada berhala. Dan mereka mengadakan kemudian zina secara massal, ya, dan sebagainya, saudara. Nah, ada beberapa orang yang mengikuti ajaran itu karena pengaruh luar itu begitu kuat, saudara. Jadi lama-lama terinfiltrasi mereka, terkena imbas, mulai kendor, mulai kompromi. Dan juga ada beberapa orang yang mengikuti ajaran pengikut Nikolos yang tadi saya bahas, mengajarkan kehidupan amoralitas atau seksualitas. Dan jemaat Pergamus rupanya kurang kuat di dalam teologi dan apologet sehingga mereka tidak mengenali ajaran-ajaran sesat. Karena itu saudara, hari-hari ini saudara harus banyak belajar firman. Karena media massa dan ya YouTube dan sebagainya begitu kuat, hari-hari ini banyak sekali ajaran menyimpang. Luar biasa, saudara. Saya pikir inilah kondisi di akhir zaman yang dialami gereja Pergamus. Bayangkan, saudara, masa-masa itu di Roma, kehidupan amoralitas begitu kuat, bahkan LGBT, penyimpangan seksual di kalangan istana, bahkan di kalangan tentara, rakyat, dan sebagainya. Sudah biasa, dianggap biasa. Dan itu menjadi ancaman buat masuk ke dalam gereja. Dan hari-hari ini gereja pun sedang alami ancaman yang sama. Dan banyak gereja akhirnya menyerah dan merangkul bahwa mereka bahkan menikahkan pasangan yang sejenis. Ancaman Tuhan untuk gereja Pergamus, sebab itu bertobatlah, jika tidak Tuhan akan segera datang dan akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutnya. Ini tegas sekali, Tuhan akan berang dengan gerejanya sendiri, dengan umatnya sendiri jika tidak bertobat. Karena sudah terkontaminasi sedemikian besar, sedemikian berat. Gereja yang sudah menjadi duniawi, gereja yang sudah hidup dengan moral yang buruk, dah bisa merangkul ajaran-ajaran yang sesat, kompromi dengan dosa, dan sebagainya. Dan dikatakan upahnya adalah seperti ini, jika mereka menang kepadanya akan diberikan mana yang tersembunyi. Ya, ada beberapa penafsir berkata bahwa mana yang tersembunyi adalah Yesus Kristus sendiri, yaitu roti yang dari sorga. Dan kemudian Tuhan akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ada satu penghargaan spesial, ya, namanya akan ditulis di atas. Beberapa tafsiran berkata itu pilar, ya, sehingga ditulis di istana itu ada nama kita di pilar itu kalau kita bertahan dan menang. Karena memang berat sekali perjuangan itu. Nah, saudara, inilah kondisi zaman ini. Gereja banyak yang kompromi dengan dosa, dengan ajaran sesat, dengan amoralitas, dan dengan perjinahan rohani. Kita yang hidup di akhir zaman harus waspada. Banyak orang mendirikan gereja begitu mudah dan karena menarik dengan entertain, dengan segala fasilitas yang hebat. Dan mereka gereja kami, ya, mereka berkata gereja kami gereja
mega church. Begitu hebat, ya begitu menarik sekali, begitu menghibur sekali. Dia terkenal di dunia dan membuat banyak cabang di seluruh dunia. Saya begitu banyak menyaksikan gereja seperti itu, dan hari-hari ini mereka sedang runtuh karena banyak skandal yang terjadi di dalam kepemimpinannya. Banyak yang menjadi ateis, banyak yang terlibat amoralitas seksual, penyimpangan seksual, banyak juga yang jatuh dalam keuangan. Saudara tinggal klik aja di Google, saudara tulis Christianity skandal, itu akan muncul nanti begitu banyak kejatuhan gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Karena tidak menjaga, karena mereka terkontaminasi. Ini peringatan buat kita. Tuhan tidak memandang yang di luar, yang bisa membuat orang silau, tapi Tuhan memandang yang di dalam, yang tersembunyi, yang orang-orang tidak lihat. Masihkah kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Masihkah kita memberikan seluruh hidup kita, jiwa kita, tubuh kita untuk Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa, dengan moralitas, dengan perjinahan rohani? Semoga ini menjadi sebuah teguran juga buat kita agar memasuki tahun ini yang semakin berat ini, kita bisa tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Betapa Tuhan begitu concern kepada tubuh Kristus, kepada gereja. Gereja bukan milik pendeta, gereja bukan milik jemaat. Gereja adalah milik Tuhan, dan hanya Tuhan yang tahu kondisi apa yang seharusnya, seperti apa perjalanan gereja, seperti apa standarnya, seperti apa motivasinya, seperti apa kekudusannya. Bukan seperti apa yang orang pikir, karena manusia berbeda dengan Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh belajar tentang gereja Efesus, sekalipun dipuji karena begitu hebat, begitu kuat, begitu dahsyat. Ternyata mereka kehilangan kasih yang mula-mula, sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, tapi yang bisa dirasakan oleh Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan, kami mau mengasihi Engkau lebih dari apapun. Bukan kegiatan kami yang lebih penting, tapi kasih kami kepada Tuhan. Apakah kami melayani Engkau berdasarkan motivasi kasih? Apakah kami mulai menghakimi orang lain dan merasa lebih benar? Hari ini kami mau bertobat. Tuhan, kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami mau tinggalkan dosa-dosa yang membuat kami menjauh dari Tuhan. Kami juga Tuhan mau seperti jemaat Smyrna yang mungkin begitu berat menanggung tekanan, derita, aniaya, bahkan sampai dimiskinkan, nggak punya apa-apa secara materi yang bisa dibanggakan. Mungkin gereja ini gereja yang miskin dalam segala hal, tetapi mereka kaya di hadapan Tuhan, karena mereka memegang teguh apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka, dan mereka tahan menderita bahkan sampai mati. Tuhan bisa saja mengangkat aniaya itu, tetapi Engkau izinkan itu untuk memurnikan umat-Mu, dan gereja Smyrna adalah gereja yang tidak cengeng. Mereka menganggap penderitaan adalah bagian dari iman mereka, dari hal yang harus mereka jalani sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami gereja Tuhan hari-hari ini tidak manja, tapi mau merangkul penderitaan dan aniaya sebagai bagian dari proses untuk menjadi seperti Kristus. Dan biarlah Tuhan seperti jemaat Pergamus yang ditegur keras, kami mau menerima teguran itu. Kami tidak mau kompromi dengan dosa yang begitu erat hari-hari ini, begitu banyak, begitu luar biasa, menekan seluruh dunia, membuat seluruh dunia takut kepada dosa, kepada penyesatan, kepada penyimpangan-penyimpangan. Hari ini kami mau dikuduskan lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan, kami mau berani menentang arus dunia ini. Kami mau menolak setiap dosa dan kejahatan, amoralitas dan jinah rohani. Kami mau hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Biar kami menjadi gereja Tuhan yang benar, yang kudus, yang hidup dalam pertobatan yang setia sampai akhir. Terima kasih. Mampukan kami, kuatkan kami, karena kami memasuki tahun-tahun ke depan yang lebih berat. Kami tahu akhir zaman sudah tiba.
Mampukan kami menghadapinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk 4 surat berikutnya kita akan bahas dalam ibadah onsite. Tuhan Yesus memberkati.